few minutes later. Everything, I'm a 10-piece, baby. Bedroom fully in a bando. He gon' make it flip, do it with no handles. Never switching sides, only switching angles. Ooh, we go crazy like Rambo. What it is, ho, ooh, what's up? Every good girl needs a little love. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. What it is, ho, ooh, what's up? Every good girl needs a little love. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up. Baik, perkenalkan, saya Ismayanti dari kelompok 8. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tokoh nasional Indonesia, yaitu I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai adalah pahlawan nasional Indonesia asal Bali. Ia turut memimpin pasukan Indonesia di Bali ketika melawan Belanda semasa Perang Kemerdekaan Indonesia. I Gusti Ngurah Rai wafat akibat pertempuran Margalana. Ia menjadi pemimpin dalam pertempuran ini. Selaku kepala dari divisi Sunda Kecil, I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya berperang secara habis-habisan untuk menumpas Belanda. Pasukannya ini bernama Ciung Wanara. I Gusti Ngurah Rai lahir di Carangsangi, Bali pada 30 Januari 1917. Ayahnya bernama I Gusti Ngurah Palung dan ibunya I Gusti Ayu Kompiang. Sang ayah adalah seorang camat petang, sehingga berkat jabatan ayahnya, Gusti Ngurah Rai dapat bersekolah di sekolah formal. Ia menempuh pendidikan di Hollands Inland School atau HIS atau Sekolah Pribumi Zaman Kolonial Belanda di Denpasar. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya di Mulo atau Sekolah Menengah Pertama di Malang, Jawa Timur. Pada 1936, I Gusti Ngurah Rai yang memiliki ketertarikan sejak kecil dalam dunia militer melanjutkan sekolahnya di Sekolah Kader Militer di Bali. 4 tahun kemudian, pada tahun 1940, Ngurah Rai dilantik sebagai Letnan II. Lalu ia meneruskan pendidikan di Corps of Leading for Reserve Officer atau CORO, Sekolah Militer Buatan Belanda di Magelang. Berkat kecerdasannya selama menempuh pendidikan militer, Ngurah Rai pun menjadi intel sekutu di daerah Bali dan Lombok semasa penjajahan kolonial Belanda. Pertempuran Margalana terjadi setelah Jepang kalah dan Belanda datang ke Indonesia untuk berkuasa. Belanda berambisi untuk membuat negara Indonesia Timur, tetapi hal ini ditentang oleh Gusti Ngurah Rai. Pada 15 November 1946, terbentuklah sebuah perjanjian Linggarjati. Di dalam perjanjian ini, Belanda hanya mengakui kekuasaan de facto Indonesia untuk wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Hal ini lantas menimbulkan kekecewaan pada rakyat Bali, karena kota ini belum diakui secara de facto. Sejak saat itu, pertempuran pun terjadi secara besar-besaran, tepatnya pada 18 November 1946. Markas pertahanan militer Belanda di Tabanan diporak-porandakan. Kejadian ini sontak membuat Belanda murka. Mereka membalas penyerangan dengan mengirim pasukan Gajah Merah, Anjing Hitam, Singa, polisi negara, dan polisi perintis. Pasukan yang dikirim Belanda ini menyerang pada 20 November 1946 pada pukul 5.30 WITA dengan menjatuhkan tembakan di area pasukan Bali. Siti Nazwa dari kelompok 8 akan melanjutkan presentasi ISMA. Saat itu kekuatan persenjataan rakyat Bali masih minim sehingga belum dapat membalas aksi serangan Belanda. Makan siang gratis karyawan artikel Kompas 8. Sekitar pukul 9 WITA, pasukan Belanda berjumlah sekitar 20 orang mulai mendekat dari arah barat laut. Saat kemudian terdengarlah suara tembakan. 17 orang pasukan Belanda ditembak oleh pasukan Ciung Wanara dipimpin oleh satu Gusti Ngurah Rai. Meski sempat memukul mundur pasukan Belanda, ternyata Ciung Wanara tetap mengalami kekalahan. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya dikejar
Melalui pesawat terbang yang dikirim oleh pasukan Belanda, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya pun gugur. Setelah gugur dalam pertempuran Margarana, Ngurah Rai disemayamkan di Marga Bali pada 9 Agustus 1975. Ia pun dinobatkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan surat Kepres nomor 063 atau TK atau TH 1975. Namanya juga dijadikan sebagai nama bandar udara di Bali. Douwe Dekker memiliki nama lengkap Ernest Pereguus Agono Douwe Dekker atau Banudirja Setiabudi. Ia lahir di tanggal 8 Oktober 1879 di Pasuruan, Jawa Timur. Ernest Pereguus Agono Douwe adalah nama yang dipakai sejak kecil, sedangkan Danudirja Setiabudi baru dipakai setelah Indonesia merdeka. Nama ini adalah pemberian Presiden Soekarno. Arti nama tersebut adalah Danu berarti banteng, Dirja berarti kuat dan tangguh. Sementara Setiabudi mempunyai arti berbudi setia. Soekarno berkeinginan nama Danudirja dapat diabadikan dalam singkatan Dede, menggantikan Douwe Dekker. Ia adalah tokoh politik dan patriot Indonesia, pembangkit semangat kebangsaan Indonesia, penentang penjajah yang gigih, wartawan dan sastrawan. Dia mendapat gelar pahlawan dengan SK Presiden RI nomor 590 atau 1961. Saya Dea Astuti, ialah putra Auguste Hendel Eduard Douwe Dekker dan Loisa Margareta Neumann. Danudirja Setiabudi Ernest Douwe Dekker. Kehidupan dan perjuangan dalam tubuhnya mengalir darah Belanda, Perancis, Jerman, dan Jawa. Darah Jawa mengalir dari nenek pihak ibu. Douwe Dekker adalah kemenakan dari Eduard Douwe Dekker alias Multatuli, penulis buku Max Havelaar yang terkenal. Eduard Douwe Dekker juga merupakan tokoh politis etnis yang berani mengkritik perintah kolonial Belanda. Douwe Dekker menikah sebanyak 3 kali, pertama dengan Clara Carlotte DJ tahun 1895 sampai 1968, anak dokter campuran Jerman Belanda. Pada 1903 pernikahan dikaruniai 5 anak. Keduanya sepakat bercerai pada 1919. Selanjutnya dia menikah dengan Johanna Petronella Mosel tahun 1905 sampai 1978, seorang Indo keturunan Yahudi pada 1927. Selama menikah mereka tidak memiliki anak. Johanna nantinya membantu Danudirja mengelola Kesetriaan Institut. Selanjutnya, saat Danudirja diasingkan ke Suriname 1941, Johanna menikah lagi dengan Jafar Kartodirejo. Meski tanpa perceraian resmi, tidak diketahui apakah Danudirja mengetahui pernikahan istrinya. Namun dari pengasingan, Danudirja tetap mengirimkan surat kepada istrinya meski tidak pernah dibalas. Ketika Danudirja berhasil kabur dari Suriname dan sementara menetap di Belanda, ia dirawat oleh Nelly Alberta Gerzema, janda anak 1. Bersama Nelly, ia pulang ke Indonesia dengan menggunakan nama samaran yaitu Danudirja Setiabudi dan Haroemi Wanasita. Saat berada di Indonesia, dia baru mengetahui jika Johanna telah menikah lagi. Pada 1902, Danudirja kembali ke Hindia Belanda. Ia mulai berkarir di jurnalistik dengan bergabung dengan sejumlah media yaitu Semrang di Newsblad. Kemudian ia mendirikan Tijdschrift yang nantinya berganti nama menjadi Majalah Express. Danudirja paham bahwa bidang jurnalistik dapat dijadikan sebagai alat perjuangan melawan pemerintah kolonial Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Esa Saputra. Saya akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia. Kiai Haji Nur Ali atau Nur Ali adalah ulama dan tokoh perjuangan asal Jawa Barat. Pada 1937, Nur Ali bersama rekannya Hasan Basri membentuk organisasi Persatuan Pelajar Betawi yang ia ketuai.
Kemudian pada 1940, Nur Ali membangun pesantren dan madrasah di Ujung Malang, Bekasi, di mana pesantren ini tidak lepas dari penguasaan Jepang. Pasca kemerdekaan Indonesia, Nur Ali dipilih menjadi Ketua Komitmen Nasional Indonesia atau KNID, Kecamatan Babelan, Bekasi. Kiai Haji Nur Ali lahir di Babelan, Bekasi pada 1914. Nur Ali dikenal sebagai seorang ulama yang tidak lagi diragukan wawasan keislamannya. Ia telah melalang buana belajar mengenai Islam dengan banyak ulama besar, baik di tanah air maupun di tanah suci Mekah. Saat berusia 8 tahun, Nur Ali sudah belajar mengajar serta membaca bahasa Arab. Ia juga belajar mengaji dan menghafal surah-surah dalam Al-Quran kepada guru makmum di Kampung Bulak. Ketika beranjak dewasa, Nur Ali terus memperdalam ilmu agama Islam. Ia juga berguru ke guru Mukni di Ujung Malang. Ia belajar mengenal ilmu keislaman tentang tauhid. Saat masa pendidikannya ini, Kiai Haji Nur Ali secara langsung juga melihat bagaimana kondisi nyata kehidupan bangsa serta masyarakatnya. Nur Ali melihat adanya ketimpangan antara ilmu Islam yang ia peroleh dengan yang terjadi di dunia nyata. Ia menemukan adanya kesenewengan tuan tanah ke warga pribumi, kekejian aparat kolonial, ketidakadilan, maksiat, dan sebagainya. Sejak itu Nur Ali tergugah untuk mulai memperbaiki kehidupan tanah air. Pada tahun 1934, Nur Ali berangkat ke Makkah untuk meneruskan pencarian ilmu keislamannya. Selama di sana, Ali banyak belajar dengan para syekh atau pemimpin. Kemudian Nur Ali bersama rekan-rekan lainnya dari Indonesia di Makkah membentuk Organisasi Persatuan Pelajar Betawi atau PPB. Pada tahun 1939, Kiai Haji Nur Ali kembali ke tanah air. Kedatangannya Nur Ali ke Indonesia ini telah merisaukan para tuan rumah serta pemerintah kolonial. Hal ini disebabkan oleh seluruh warga dengan sukarela memberikan tanahnya untuk membangun akses jalan di Ujung Malang, Teluk Pucuk, dan Pondok Ungu. Pada 1940, Nur Ali membangun pondok pesantren. Kiai Haji Nur Ali wafat pada 29 Januari 1992. Atas jasanya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi Nur Ali gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 085 atau TK tahun 2006, 3 November 2006. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.